Hai semua, selamat datang kembali pada seri mata kuliah teori bilangan pada materi kekongruenan atau kongruensi. Teman-teman tentunya sudah tahu tentang konsep sisa pembagian yang ada pada pembagian bilangan bulat, bukan? Seperti apa? Seperti 3 dibagi 2, sisa 1, 10 dibagi 4, sisa 2, dan 20 dibagi 5, sisa 0. Mudahnya, konsep yang akan kita pelajari ini merupakan relasi dua bilangan yang menghasilkan sisa pembagian yang sama, yaitu ketika kapan? Ketika bilangan tersebut dibagi oleh suatu bilangan bulat positif M yang sama. Dan lagi-lagi, materi kita kali ini akan terkait erat dengan konsep keterbagian ya. Maka sebelum kita bahas lebih mendalam, teman-teman bisa kembali mengingat konsep-konsep yang ada pada keterbagian. Sebelum kita mulai proses belajar kali ini, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan like video ini ya. Pastikan juga teman-teman mencermati video ini hingga akhir, tentunya agar memperoleh pemahaman yang lengkap. Mari kita mulai. Coba teman-teman ingat kembali tentang algoritma pembagian. Misal A bilangan bulat dan B bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0, maka akan terdapat Hi dan R bilangan bulat, sedemikian sehingga B dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian Hi A ditambah dengan R, di mana 0 kurang dari sama dengan R kurang dari A. Kita bisa menerapkan algoritma pembagian untuk A sama dengan 7, dan B merupakan bilangan-bilangan bulat berikut. Algoritma pembagian akan memberikan pernyataan dalam bentuk hasil bagi dikali 7 ditambah dengan residu atau sisa pembagian. Dan saat kita bawa pada definisi keterbagian, kita akan peroleh akibat pada pernyataan sebelah kanan panah implikasi. Kita akan peroleh 7 akan habis membagi bilangan tersebut dikurangi dengan sisanya. Nah, dari konsep sisa non-negatif yang kurang dari 7 ini, yang melatar belakangi konsep kekongruenan, khususnya kongruen modulo 7. Ketika kita punya 7 habis membagi suatu bilangan dikurangi sisa, maka akan muncul relasi antara bilangan dan sisanya, yaitu relasi kekongruenan. Nah, lebih lanjut, kita juga akan memperoleh bahwa 21 kongruen 14 modulo 7. Karena 7 akan habis membagi 21 dikurangi 14. Nah, demikian sesi pertama kita akan mendiskusikan apa makna kekongruenan. Mari kita mulai. Teman-teman dapat mencermati bahwa kekongruenan didefinisikan sebagai berikut. Misal, M merupakan bilangan bulat positif. Jika A merupakan bilangan bulat dan B merupakan bilangan bulat, dikatakan A kongruen dengan B modulo M yang disimboli dengan A ekivalen B dalam kurung mod M, maka M habis membagi A dikurangi B. Jika M tidak habis membagi A kurang B, maka dikatakan A tidak kongruen dengan B modulo M, yang disimboli A tidak ekivalen dengan B modulo M. Sebagai contoh, 25 kongruen dengan 1 modulo 4, karena 4 habis membagi 25 dikurangi 1. Dan juga definisi keterbagian akan membawa kita ke dalam bentuk 25 sama dengan 6 kali 4 ditambah 1. Di lain pihak, kita punya 28 tidak kongruen dengan 13 modulo 4. Karena 4 tidak habis membagi 28 dikurangi 13. Dan definisi tidak habis membagi akan mengakibatkan tidak ada bilangan bulat Hi, sedemikian sehingga 28 sama dengan Hi kali 4 ditambah 13. Demikian pula A kongruen dengan B modulo M. Akan benar jika M habis membagi A dikurangi B. Nah, dari definisi keterbagian akan menjamin bahwa A dikurangi B bisa dituliskan sebagai M dikali K di mana K merupakan bilangan bulat.
Atau juga bisa dikatakan bahwa A sama dengan M dikali K ditambah B di mana K merupakan bilangan bulat. Artinya kita bisa memperoleh makna atau akibat lain dari A kongruen dengan B modulo M, yaitu A sama dengan M kali K ditambah B di mana K merupakan suatu bilangan bulat. Hal ini akan melatar belakangi teorema berikut. A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika terdapat suatu K bilangan bulat sedemikian sehingga A dapat dituliskan sebagai M kali K ditambah B. Nah, teorema 1 ini dapat dibuktikan dengan metode pembuktian langsung biimplikasi atau dua arah. Karena pembuktian dari teorema ini cukup sederhana, maka saya akan tinggalkan untuk dicoba mandiri oleh teman-teman. Untuk contoh aplikasi dari teorema 1 ini, seperti 12 kongruen dengan 3 modulo 9. Mengapa? Karena kita bisa menemukan 1 sebagai bilangan bulat, sedemikian sehingga 12 dapat dinyatakan sebagai 9 dikali 1 ditambah 3. Lebih lanjut, jika 2X kongruen dengan 6 modulo 11, maka kita bisa menemukan suatu K bilangan bulat, sedemikian sehingga 2X dituliskan sebagai M dikali K ditambah 6. Nah, dari definisi dan teorema 1, kita bisa memperoleh 3 makna dari relasi A kongruen dengan B modulo M, yaitu pertama, M habis membagi A dikurangi B. Kedua, A dibagi M bersisa B. Dan ketiga, A sama dengan M dikali K ditambah B untuk suatu K bilangan bulat. Nah, semoga diskusi sesi pertama ini bisa dimengerti ya. Maka kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu sifat-sifat kekongruenan. Sifat kekongruenan yang pertama dapat teman-teman cermati pada teorema 2, yaitu jika M merupakan bilangan bulat positif dan A, B, C merupakan bilangan bulat, maka kekongruenan modulo M akan memenuhi pertama sifat refleksi, yaitu A akan kongruen dengan A modulo M, yaitu dia akan kongruen dengan dirinya sendiri. Kedua adalah sifat simetris. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka sebaliknya B juga akan kongruen dengan A modulo M. Dan sifat yang ketiga adalah sifat transitif. Jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka kesimpulannya A akan kongruen dengan C modulo M. Mari kita coba buktikan sifat-sifat ini. Kita akan membuktikan sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif dengan bukti langsung. Kita misalkan yang diketahui adalah pernyataan M merupakan suatu bilangan bulat positif dan A, B, C merupakan bilangan bulat. Pertama, kita akan membuktikan bahwa A kongruen dengan A modulo M. Kita perlu memperhatikan bahwa A dikurangi A akan sama dengan 0. Dan kita tahu fakta bahwa semua bilangan akan habis membagi 0. Begitu pula dengan M. Maka M akan habis membagi 0. Karena 0 sama dengan A dikurangi A, artinya M akan habis membagi A dikurangi A. Maka berdasarkan definisi kekongruenan menjamin bahwa A kongruen dengan A modulo M. Maka sifat refleksi terbukti. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan sifat simetris. Kita akan membuktikan bahwa jika A kongruen dengan B modulo M, maka B kongruen dengan A modulo M. Pertama kita misalkan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Maka dengan definisi kekongruenan akan menjamin bahwa M membagi A dikurangi B. Artinya, berdasarkan definisi keterbagian, terdapat suatu K bilangan bulat sedemikian sehingga KM sama dengan A dikurangi B.
Berikutnya, karena tujuan kita ingin menunjukkan bahwa B kongruen dengan A modulo M, maka kita akan mencari bentuk dari B dikurangi A. Maka di sini, dari persamaan yang sudah ada, kita bisa menuliskan B dikurangi A sama dengan negatif K dikali M. Karena terdapat suatu negatif K bilangan bulat, sedemikian sehingga negatif KM sama dengan B dikurangi A, maka dengan definisi keterbagian, kita miliki M habis membagi B dikurangi A. Maka akibatnya adalah B kongruen dengan A modulo M, sehingga sifat simetris terbukti. Tujuan yang ketiga adalah kita membuktikan sifat transitif. Kita akan membuktikan bahwa jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka yang terjadi adalah A kongruen dengan C modulo M. Di sini kita perhatikan bahwa jika A itu kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka dengan definisi kekongruenan kita akan punya M habis membagi A dikurangi B dan juga M akan habis membagi B dikurangi C. Dengan teorema keterbagian, maka kita akan punya bahwa M akan habis membagi jumlah dari kedua bilangan tersebut. Sehingga di sini kita miliki M habis membagi A dikurangi B ditambah dengan B dikurangi C. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata nilai dari A dikurangi B ditambah B dikurangi C itu adalah A dikurangi C. Sehingga di sini M habis membagi A dikurangi C. Maka dengan definisi kekongruenan, kita bisa menuliskan A kongruen dengan C modulo M. Maka sifat transitif terbukti. Nah, untuk aplikasi dari teorema 2, kita bisa memperhatikan bahwa 12 kongruen dengan 12 modulo 9. Artinya di sini memenuhi sifat refleksif. Kemudian jika 12 itu kongruen dengan 3 modulo 9 dan 3 kongruen dengan 30 modulo 9, maka kita akan punya dengan sifat transitif 12 kongruen dengan 30 modulo 9. Kemudian jika kita punya 12X kongruen dengan 6 modulo 11 dan 6 kongruen dengan Y modulo 11, maka dengan sifat transitif bisa kita miliki 2X kongruen dengan Y modulo 11. Untuk sifat simetris, misalkan kita miliki 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka kita akan punya 3 kongruen dengan 12 modulo 9. Sifat berikutnya dinyatakan dalam teorema 3. Kita coba cermati teorema 3 ini. Tentunya A, B, dan C merupakan bilangan bulat dan M merupakan bilangan bulat positif. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka 3 sifat ini akan terjadi, yaitu yang pertama, A ditambah dengan C akan kongruen dengan B ditambah dengan C modulo M. Dengan kata lain, kedua ruasnya bisa kita tambahkan atau kita kurangi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, A dikali C akan kongruen dengan B dikali C modulo M. Dan yang ketiga, A dikali C akan kongruen dengan B dikali C modulo M kali C. Nah, kita akan buktikan bagian I1 dan I3 saja. Untuk I2, teman-teman bisa menggunakan analogi yang serupa dengan pembuktian I1. Mari kita buktikan teorema 3 ini. Kita akan buktikan teorema 3 ini dengan bukti langsung. Pertama, yang diketahui adalah M merupakan bilangan bulat positif, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Dan kita misalkan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M. Tujuan pertama, kita akan membuktikan bahwa A ditambah C akan kongruen dengan B ditambah C modulo M. Perlu kita perhatikan yang diketahui adalah A kongruen dengan B modulo M. Maka dengan definisi kekongruenan, kita akan punya M habis membagi A dikurangi B. Dengan melakukan manipulasi aljabar, kita akan punya A dikurangi B sama dengan A dikurangi B ditambah C dikurangi C, yang akan membawa bentuk menjadi A ditambah C dikurangi dengan B ditambah C. Sehingga di sini karena M habis membagi A dikurangi B, maka M juga akan habis membagi nilai yang sama dengan A dikurangi B, yaitu A ditambah C dikurangi dengan B ditambah C. Dengan definisi kekongruenan, A ditambah C akan kongruen dengan B ditambah C modulo M. Dan ini membuktikan pernyataan I1.
Nah, untuk tujuan yang kedua, teman-teman bisa melakukan analogi strategi serupa dengan tujuan 1 atau pernyataan I1. Tujuan yang ketiga adalah kita akan membuktikan bahwa A dikali C akan kongruen dengan B dikali C modulo MC. Kita perlu memperhatikan yang diketahui adalah A kongruen dengan B modulo M. Maka M akan habis membagi A dikurangi B. Dengan teorema keterbagian, kita bisa mengalihkan kedua ruas dari keterbagian dengan suatu konstanta C. Maka di sini kita miliki M dikali C akan habis membagi A dikurangi B dikali C. Dengan kata lain, MC habis membagi AC dikurangi BC. Sehingga tujuan kita tercapai bahwa A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo MC. Dan bukti kita selesai. Kemudian untuk contoh penerapan teorema 3, teman-teman bisa amati di sini. Untuk pernyataan I1, misalkan saya memiliki 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka kita bisa menambahkan kedua ruas dari simbol kekongruenan ditambah dengan 2, maka kita miliki 12 ditambah 2 kongruen dengan 3 ditambah 2 modulo 9, yaitu 14 kongruen dengan 5 modulo 9. Kemudian untuk sifat yang I2, misalkan saya punya 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka dengan mengalihkan kedua ruas kekongruenan dengan 2, kita akan memiliki 12 dikali 2 kongruen dengan 3 dikali 2 modulo 9, yaitu 24 kongruen dengan 6 modulo 9. Kemudian untuk sifat I3, misalkan saya punya 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka saya akan punya 12 dikali 2 kongruen dengan 3 dikali 2 modulo 9 dikali 2. Artinya di sini 24 kongruen dengan 6 modulo 18. Sifat selanjutnya bisa kita amati pada teorema 4 berikut, yaitu jika kita punya dua pernyataan kongruensi, A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka akan terjadi dua sifat berikut. I1 yaitu A ditambah C akan kongruen dengan B ditambah D modulo M. Artinya, jumlah dari bilangan pada kedua ruas kongruensi secara berurutan juga akan kongruen dengan modulo M. Kemudian yang kedua, A dikali C akan kongruen dengan B dikali D modulo M. Hal yang sama juga akan berlaku jika dua bilangan pada kedua ruas dikalikan secara berurutan. Kita akan buktikan bagian I1, kemudian bagian I2 dapat teman-teman selesaikan secara mandiri dengan analogi yang sama pada bukti bagian I1. Mari kita buktikan teorema 4. Kita akan membuktikan teorema 4 ini dengan bukti langsung. Perlu kita catat yang diketahui adalah M merupakan suatu bilangan bulat positif, dengan A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Kemudian yang diketahui adalah pernyataan premisnya, A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M. Pernyataan di 1 kita akan membuktikan bahwa A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. Kita perlu memperhatikan yang diketahui adalah A kongruen dengan B modulo M. Artinya M akan habis membagi A dikurangi B. Kemudian yang kedua, C kongruen dengan D modulo M. Artinya M habis membagi C dikurangi D. Dengan teorema keterbagian, kita akan memiliki M habis membagi A dikurangi B ditambah dengan C dikurangi D, di mana A dikurangi B ditambah C dikurangi D itu bernilai sama dengan A ditambah C dikurangi B ditambah D. Maka artinya M juga habis membagi A ditambah C dikurangi B ditambah D. Dengan definisi kekongruenan, maka kita miliki A ditambah C kongruen dengan B ditambah D modulo M. Kemudian untuk tujuan yang kedua atau I2 akan dibuktikan AC kongruen dengan B di modulo M. Teman-teman bisa menggunakan analogi yang serupa untuk membuktikan tujuan 2 seperti tujuan 1. Untuk contoh aplikasi dari teorema 4, misalkan untuk I1 kita punya 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulo 9. Dengan menambahkan kedua ruas secara berurutan pada simbol kekongruenan, kita miliki 12 ditambah 2 kongruen dengan 3 ditambah 29 modulo 9. Dengan kata lain, 14 kongruen dengan 32 modulo 9.
Kemudian untuk contoh I2, kita punya 12 kongruen dengan 3 modulus 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulus 9. Maka dengan mengalihkan kedua ruas secara berurutan, kita memiliki 12 dikali 2 kongruen dengan 3 dikali 29 modulus 9. Sifat berikutnya terkait dengan kombinasi linier yang terbentuk oleh bilangan pada masing-masing ruas secara berurutan, yaitu teorema 5 yang menyatakan jika A kongruen B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka untuk sebarang X bilangan bulat dan Y bilangan bulat, AX ditambah CY akan kongruen dengan BX ditambah DY modulo M. Ayo kita coba buktikan. Untuk teorema 5 ini kita juga akan membuktikan dengan bukti langsung. Kita misalkan yang diketahui adalah M merupakan suatu bilangan bulat positif dan A, B, C merupakan bilangan bulat. Diketahui pula bahwa A itu kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M. Kita akan buktikan bahwa A dikali X ditambah C dikali Y akan kongruen dengan BX ditambah DY modulo M dengan sebarang X dan Y bilangan bulat. Di sini kita ambil sebarang X bilangan bulat dan Y merupakan bilangan bulat. Kita perlu memperhatikan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Artinya di sini dengan teorema 1 akan terdapat suatu K bilangan bulat sedemikian sehingga A dapat dituliskan menjadi KM dikurangi B. Kemudian untuk C kongruen D modulo M dengan alasan yang sama, maka kita bisa menemukan suatu L bilangan bulat sehingga C dapat dituliskan menjadi LM dikurangi D. Selanjutnya kita perlu mensubstitusi nilai A dan C ke dalam AX ditambah CY dan kita peroleh bahwa AX ditambah CY sama dengan K dikali M dikurangi B dikali dengan X ditambah L dikali M dikurangi D dikali Y. Kemudian kita bisa melakukan manipulasi aljabar atau operasi aljabar untuk memperoleh K ditambah L dikali M dikurangi BX ditambah DY. Artinya terdapat K ditambah L suatu bilangan bulat sehingga AX ditambah CY dapat dituliskan menjadi K ditambah L dikali M dikurangi dengan BX ditambah DY. Dengan teorema 1 kita bisa menyimpulkan bahwa AX ditambah CY kongruen dengan BX ditambah DY modulo M dan bukti kita selesai. Contoh penerapan teorema 5, misalkan kita punya 12 kongruen dengan 3 modulus 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulus 9. Untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5, kita bisa peroleh 12 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 kongruen dengan 3 dikali 4 ditambah 29 dikali 5 modulus 9. Yang bermakna 18 kongruen dengan 162 modulus 9. Teorema 5 ini menutup sesi kedua. Kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu kelas kongruensi atau kelas kekongruenan. Di dalamnya akan dibahas pula residu terkecil dan sistem residu lengkap. Teman-teman bisa mengingat kembali contoh yang sudah kita cermati bersama di awal video. Jika kita amati, pada kongruensi modulo 7 yang ada, akan kongruen dengan salah satu dari bilangan 0, 1, 2, 3, hingga 6. Nah, teorema 6 ini membuat generalisasi bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat satu di antara 0, 1, 2, hingga M dikurangi 1. Bilangan yang didaftar pada konsekuensi teorema 6 ini membawa kita pada satu definisi, yaitu residu terkecil. Dapat kita cermati residu terkecil didefinisikan sebagai berikut. Jika A kongruen dengan R modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M, himpunan yang berisi 0, 1, 2, 3, hingga M kurang 1 disebut himpunan residu terkecil. Bagaimana contohnya?
kita bisa amati pada slide berikut. Untuk contoh residu terkecil, bisa kita amati bahwa residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1. Kemudian residu terkecil dari 71 modulo 4 adalah 3. Selanjutnya residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7. Tentunya pertama yang terbersit di pikiran teman-teman adalah mengapa negatif 53 modulo 10 bukan negatif 3? Mengapa kok 7? Memang kita bisa menuliskan negatif 53 ini ke dalam dua bentuk berikut. Yang pertama, negatif 53 akan sama dengan negatif 6 dikali 10 ditambah 7. Kemudian yang kedua, negatif 53 sama dengan negatif 5 dikali 10 ditambah dengan negatif 3. Kita bisa kembali memanggil memori kita pada definisi residu terkecil, bahwa residu terkecil atau R merupakan bilangan bulat non-negatif sehingga R kurang dari M. Selain itu, kita juga bisa bertanya, apa himpunan residu terkecil dari modulo 10? Jawabannya tentu adalah himpunan yang berisi 0, 1, 2 sampai dengan 9. Nah, dari dua sisa yang kita tuliskan ini, 7 dan negatif 23, yang merupakan residu terkecil dari negatif 53 modulo 7 adalah 7. Contoh berikutnya untuk himpunan residu terkecil dapat teman-teman amati sebagai berikut. Dari konsep residu terkecil, relasi A kongruen B modulo M dapat dinyatakan seperti teorema 7, yaitu A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Dapat kita perhatikan bahwa pernyataan teorema 7 ini berbentuk biimplikasi. Maka kita akan coba membuktikannya secara dua arah implikasi. Mari kita buktikan teorema 7 ini. Untuk teorema 7 kita akan menggunakan metode bukti langsung biimplikasi. Artinya kita akan membuktikan bukti ke arah kanan dan juga bukti ke arah kiri. Untuk bukti ke arah kanan, diketahui bahwa M merupakan suatu bilangan bulat positif dan A, B merupakan bilangan bulat dengan A kongruen B modulo M. Tujuannya, kita akan membuktikan bahwa A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Perhatikan bahwa karena A dan B itu merupakan bilangan bulat, teorema 6 menjamin terdapat R1 dan R2 bilangan bulat, sehingga A kongruen dengan R1 modulo M dan B kongruen dengan R2 modulo M. Untuk R1 dan R2 bilangan non-negatif dan kurang dari M. Berikutnya, karena A kongruen dengan R1 modulo M, maka A dapat dituliskan menjadi MP ditambah R1 untuk suatu P bilangan bulat. Dan B sama dengan MH ditambah R2 untuk suatu H bilangan bulat. Kemudian kita bisa menuliskan A dikurangi B sebagai MP ditambah R1 dikurangi MH ditambah R2. Dengan melakukan operasi aljabar, kita akan peroleh M dikali P dikurangi H ditambah dengan R1 dikurangi R2. Di awal kita tahu bahwa A kongruen dengan B modulo M, maka pastilah M ini habis membagi A kurangi B. Dengan demikian, karena A dikurangi B itu sama dengan M dikali suatu bilangan bulat P dikurangi H ditambah R1 kurangi R2, maka pastilah R1 dikurangi R2 ini akan bernilai sama dengan 0. Karena apa? Karena M habis membagi A dikurangi B. Yang bermakna ketika R1 kurangi R2 ini sama dengan 0, maka R1 akan sama dengan R2. Dengan demikian, A dan B memiliki sisa pembagian yang sama ketika dibagi oleh M, yaitu R1 sama dengan R2. Kemudian untuk bukti ke arah kiri, kita misalkan yang diketahui adalah M merupakan suatu bilangan bulat positif, di mana A dan B merupakan bilangan bulat
dan ketika A dan B itu dibagi oleh M akan memiliki sisa pembagian yang sama. Tujuan kita akan membuktikan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Perhatikan bahwa karena A dan B itu ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama, boleh kita kasih nama yaitu R. Maka dapat dituliskan bahwa A sama dengan MP ditambah R dan B sama dengan MH ditambah R untuk suatu P dan H bilangan bulat, di mana R merupakan bilangan bulat non-negatif dan kurang dari M. Selanjutnya, kita bisa menuliskan A dikurangi B itu menjadi MP ditambah R dikurangi MH ditambah R. Di sini kita peroleh ternyata memberikan hasil M dikali P dikurangi H. Artinya, M habis membagi A dikurangi B, yang bermakna A kongruen dengan B modulo M. Dan bukti kita selesai. Untuk penerapan teorema 7, teman-teman bisa memperhatikan bahwa 94 kongruen dengan 13 modulo 9. Mengapa? Karena di sini kita bisa mencari tahu bahwa ketika 94 dibagi dengan 9 akan memberikan sisa 4. Begitu juga 13. 13 ketika dibagi 9 juga akan memberikan sisa 4. Karena 94 dan 13 memiliki sisa pembagian yang sama, yaitu 4 ketika dibagi dengan 9, maka 94 benar kongruen dengan 13 modulo 9. Berikutnya, kita bisa memperhatikan jika kita memiliki himpunan yang masing-masing tidak kongruen satu sama lain dan anggota himpunan tersebut berjumlah M. Jika ada himpunan demikian, maka kita menyebutnya sebagai sistem residu lengkap modulo M, yang definisinya dapat kita cermati sebagai berikut. Himpunan yang berisi R1, R2, R3, hingga Rm disebut sistem residu lengkap modulo M jika setiap R di dalam himpunan tersebut akan kongruen dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, hingga M kurang 1. Sebagai contoh, periksa apakah himpunan yang berisi 45, negatif 14, 7, negatif 27, dan 29 merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Kita perlu mengecek satu persatu anggota dari himpunan tersebut apakah masing-masing kongruen dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Ternyata kita peroleh 45 kongruen dengan 0. Negatif 14 kongruen dengan 1, 7 kongruen dengan 2, negatif 27 kongruen dengan 3, 29 kongruen dengan 4 modulo 5. Artinya, ya himpunan tersebut merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Berbeda dengan contoh berikutnya. Periksa apakah himpunan yang berisi 4, 9, 11, negatif 7, dan 17 merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Kita dapat lakukan hal yang sama seperti contoh sebelumnya dan ternyata kita peroleh bahwa himpunan tersebut bukan sistem residu lengkap modulo 5. Mengapa? Karena ternyata di situ kita amati bahwa 4 kongruen dengan 9 modulo 5 dan tidak ada anggota himpunan tersebut yang kongruen modulo 5 dengan 0. Sehingga himpunan ini tidak memenuhi kondisi dari definisi sistem residu lengkap modulo 5. Berikutnya, kita akan diskusi tentang kelas kongruensi atau kelas kekongruenan. Teman-teman bisa mengingat kembali teorema 6 pada video ini bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, hingga M kurang 1. Pada kasus kekongruenan modulo 5, kita bisa cermati 5 klasifikasi yang berbeda berikut. Untuk semua kelipatan 5 akan kongruen dengan 0 modulo 5. Untuk semua bilangan yang bersisa 1 saat dibagi 5 akan kongruen dengan 1.
Untuk semua bilangan yang bersisa 2 saat dibagi 5 akan kongruen dengan 2. Begitu seterusnya untuk semua bilangan yang bersisa 4. Dari 5 klasifikasi tersebut, kita bisa menuliskan 5 kelas kongruensi atau kelas kekongruenan modulo 5, yaitu kelas 0 yang disimboli dengan 0 bar atau kurung siku 0, kelas 1 hingga kelas 4 dengan simbol serupa. 5 kelas kongruensi ini merupakan himpunan semua bilangan bulat yang terpartisi menjadi 5. Konsep kelas kekongruenan atau kelas kongruensi ini menutup sesi ketiga dan kita akan lanjutkan pada sesi keempat. Kita memasuki sesi keempat, yaitu tentang teorema lainnya dan problem solving kekongruenan. Kita punya bahwa 12 kongruen dengan 24 modulo 4. Namun, apakah 2 dikali 6 kongruen dengan 2 dikali 12 modulo 4 yang bermakna dengan 12 kongruen 24 modulo 4 akan mengakibatkan 6 kongruen dengan 12 modulo 4? Tentu tidak, karena 6 tidak kongruen dengan 12 modulo 4. Artinya, kita tidak bisa melakukan kanselasi pada AC kongruen BC modulo M. Maka akan muncul pertanyaan, kapan kondisi agar kita bisa melakukan kanselasi? Nah, pertanyaan ini akan terjawab pada teorema 8 dan teorema 9. Teorema 8 dapat kita cermati sebagai berikut. Jika A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo M dan FPB dari C dan M sama dengan 1, maka A akan kongruen dengan B modulo M. Artinya, kita bisa melakukan kanselasi faktor C pada kedua ruas kekongruenan dan modulo tidak berganti ketika C dan M relatif prima. Mari kita coba buktikan teorema ini. Pembuktian teorema 8 ini menggunakan metode langsung. Diketahui bahwa M merupakan suatu bilangan bulat positif dan A, B, C merupakan bilangan bulat dengan A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo M. Kemudian FPB dari C dan M bernilai sama dengan 1. Tujuannya, kita akan buktikan bahwa A kongruen dengan B modulo M. Atau dengan kata lain, kita bisa mengkanselasi C pada kedua ruas dari kongruensi yang telah diketahui. Perhatikan bahwa AC kongruen dengan BC modulo M. Maka dengan definisi kongruensi kita punya M habis membagi AC dikurangi BC. Dengan kata lain, M habis membagi C dikali A dikurangi B. Karena C dan M FPB-nya adalah 1, dengan teorema FPB, maka kita bisa menganselasi C pada ruas keterbagian, sehingga kita miliki M habis membagi A dikurangi B. Dengan demikian, A kongruen dengan B modulo M, dan bukti kita selesai. Untuk penerapan teorema 8, kita tahu bahwa benar 12 kongruen dengan 40 modulo 7. Nah, kekongruenan ini dapat dituliskan menjadi 4 dikali 3 kongruen dengan 4 dikali 10 modulo 7. Karena 4 dan 7 FPB-nya adalah 1, maka kita bisa melakukan kanselasi di kedua ruasnya menjadi 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Yang memang benar adanya bahwa 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Contoh aplikasi dari teorema 8 dapat kita cermati pada permasalahan berikut. Bagaimana cara menemukan nilai X bilangan bulat yang memenuhi kekongruenan 5X kongruen dengan 1 modulo 7? Perlu kita perhatikan bahwa dengan 5X kongruen 1 modulo 7 dan fakta bahwa 1 kongruen dengan 15 modulo 7, dengan sifat transitif, maka kita peroleh 5X akan kongruen dengan 15 modulo 7. Karena FPB dari 5 dan 7 sama dengan 1, teorema 8 akan berakibat kanselasi
5 pada kedua ruas, dan kita bisa menuliskan 5X dibagi 5 akan kongruen dengan 15 dibagi 5 modulo 7. Sehingga nilai X yang memenuhi di sini adalah X kongruen dengan 3 modulo 7. Nilai-nilai X ini akan terkumpul dalam himpunan solusi, yaitu himpunan yang berisi X sama dengan 7K ditambah 3, di mana K merupakan semua bilangan bulat. Bagaimana jika C dan M tidak relatif prima? Maka kita bisa menggunakan teorema 9 untuk melakukan kanselasi, yaitu jika A kali C kongruen dengan B kali C modulo M, dan FPB dari C dan M sama dengan D, maka A akan kongruen dengan modulo M dibagi D. Dengan kata lain, kanselasi bisa dilakukan dengan konsekuensi modulo M akan berganti menjadi modulo M dibagi dengan FPB dari C dan M. Ayo kita buktikan teorema ini. Kemudian untuk teorema 9 kita buktikan juga dengan bukti langsung. Di sini diketahui bahwa M merupakan bilangan bulat dengan A, B, C merupakan bilangan bulat. Sedemikian sehingga A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo M, dan FPB dari C dan M bernilai sama dengan D. Kita akan buktikan bahwa A kongruen dengan B modulo M per D. Dari apa yang diketahui yaitu AC kongruen dengan BC modulo M, maka M akan habis membagi AC dikurangi BC. Dengan kata lain, M habis membagi C dikali A kurang B. Karena FPB dari C dan M itu bernilai sama dengan D, maka dengan teorema FPB kita akan memiliki M per D habis membagi C per D dikali A kurang B. Kemudian karena M per D merupakan bilangan bulat, C per D juga merupakan bilangan bulat, dan FPB dari C dan M itu sama dengan D, maka di sini kita miliki C per D dan M per D memiliki FPB yaitu 1. FPB dari C per D dan M per D itu sama dengan 1, dan M per D habis membagi C per D dikali dengan A kurang B, maka di sini kita miliki M per D akan habis membagi A dikurangi B. Dengan demikian, kita akan memiliki A kongruen dengan B modulo M per D. Dan bukti kita selesai. Untuk penerapan dari teorema 9 ini, kita tahu juga bahwa 12 kongruen dengan 40 modulo 14. Kekongruan tersebut dapat kita tuliskan menjadi 4 kali 3 kongruen dengan 4 kali 10 modulo 14. Perhatikan bahwa kita miliki 4 itu dengan 14, FPB-nya adalah 2. Maka kita bisa melakukan kanselasi di kedua ruasnya dan modulo akan berganti menjadi 14 per FPB dari 4 dan 14, yaitu 2. Sehingga kita bisa tuliskan 3 kongruen dengan 10 modulo 14 per 2. Dan kita peroleh 3 kongruen dengan 10 modulo 7. Contoh aplikasi dari teorema 9 dapat kita cermati pada permasalahan berikut. Bagaimana cara mencari nilai Y yang memenuhi kekongruenan 4Y kongruen dengan 8 modulo 12? Kita bisa selesaikan dengan memperhatikan bahwa FPB dari 4 dan 12 bernilai 4. Maka teorema 9 berakibat kanselasi 4 pada kedua ruas. Dan bisa kita tuliskan 4Y per 4 akan kongruen dengan 8 per 4 modulo 12 per 4. Maka diperoleh Y kongruen dengan 2 modulo 3. Dengan kata lain, himpunan solusinya adalah semua nilai Y yang dapat dituliskan menjadi 3K ditambah 2, di mana K merupakan semua bilangan bulat. Selanjutnya, kita diskusikan teorema terakhir yang sangat penting dan akan sering digunakan dalam menyelesaikan masalah terkait kekongruenan. Dapat kita cermati jika A kongruen B modulo M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat N kongruen B pangkat N modulo M.
Pembuktian teorema ini relatif mudah dan dapat dilakukan dengan induksi matematika yang singkat, sehingga teman-teman bisa mencoba membuktikannya secara mandiri. Contoh aplikasi teorema 10 ini sering digunakan pada masalah-masalah yang muncul di Olimpiade Matematika. Misalnya, temukan sisa dari pembagian atau residu terkecil dari 2 pangkat 1234 oleh 7. Kita bisa mulai penyelesaian dengan mencari pola sisa pembagian yang terbentuk untuk 2 pangkat n. Ternyata kita bisa memperoleh 2 pernyataan penting, yaitu bahwa 2 pangkat 3 kongruen dengan 1 modulo 7. Dan 2 pangkat 1 kongruen dengan 2 modulo 7. Kita bisa gunakan algoritma pembagian, yaitu 1234 sama dengan 3 dikali 411 ditambah 1. Untuk apa? Algoritma ini digunakan untuk kita bisa menuliskan 2 pangkat 1234 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 411 dikali dengan 2 pangkat 1. Maka teorema 10 dan teorema 4 bagian I2 menjamin 2 pangkat 3 dipangkatkan 411 dikali 2 kongruen dengan 1 pangkat 411 dikali dengan 2 modulo 7. Dengan demikian, kita juga bisa menuliskan 2 pangkat 1234 kongruen dengan 2 modulo 7. Dari pernyataan ini, artinya sisa pembagian positif terkecil 2 pangkat 1234 oleh 7 adalah 2. Dan masalah kita terselesaikan. Nah, pada sesi terakhir, silahkan teman-teman berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan latihan-latihan berikut. Akhirnya selesai sudah 5 sesi yang sudah kita lakukan pada video ini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar atau kontak yang tertera berikut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk dapat terus memperoleh notifikasi video baru dari channel ini, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye!